我が名はシャドウ。影に潜み影を狩る者。Dalam video ini kita akan sedikit menganalisis tentang bagaimana melakukan sebuah hal dan cara berpikir ala Sid Kageno dalam anime The Eminence in Shadow, sehingga kita bisa menjadikannya sebuah motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita agar bisa berjalan lebih baik dan penuh semangat dan kerja keras. Siapa Sid Kageno awalnya? Sid Kageno adalah seorang anak remaja yang bersekolah dan berusaha menjadi orang yang normal dan biasa-biasa saja, tidak ingin terlihat mencolok dan menjadi pusat perhatian orang lain. Tapi jauh di dalam dirinya, ia sangat mendambakan memiliki sebuah kemampuan ataupun sihir yang di luar nalar dan kekuatan absolut di dunia normal. Bukan hanya sebatas keinginan, tapi Sid Kageno juga berusaha dengan berbagai cara semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu memiliki sebuah kemampuan yang di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi tak semudah apa yang diinginkan. Tentu semua itu tidak mudah. Dia terus melatih dirinya maupun fisik dan mempelajari ilmu pengetahuan umum yang mumpuni dan penting. Namun, ketika suatu hari setelah menyelamatkan seorang wanita idaman di sekolahnya, dia menjadi tersadar, memikirkan ulang mimpinya setelah melewati semua latihan dan semua usahanya. Sid Kageno mulai berpikir dan tersadar bahwa ada batasan dalam dirinya sebagai manusia normal di dunia ini yang tidak mungkin ia capai dan lampaui. Tentu, keadaan menerima kenyataan ini tidaklah mudah. Dalam keadaan frustasi di suatu malam di tengah latihan yang terus ia jalani, Kageno mengalami sebuah insiden kecelakaan dan meninggal dunia. Tapi tanpa disadari, Sid Kageno sekarang telah berinkarnasi di sebuah dunia lain yang memiliki kekuatan ilmu pedang dan sihir di dalam logika dunia itu. Apa yang akan kalian lakukan jika dalam posisi yang sama seperti Kageno? Iya, apa yang kamu pikirkan sama dengan Kageno? Sebagai individu manusia yang baru, Kageno masih sangat mendambakan memiliki kemampuan dan kekuatan yang overpower, dan dalam logika dunia itu juga didukung dengan kekuatan sihir yang fantastis di luar nalar. Semangat usaha Kageno untuk terus mengasah kemampuan dirinya masih kuat, yang di kehidupan sebelumnya sia-sia, tapi kini bisa terbayarkan. Sebenarnya Kageno masih selalu berpikir dan mendambakan memiliki sebuah kekuasaan dan kekuatan overpower yang bergerak dalam bayang-bayang. Di dalam dunia baru ini, Kageno masih menerapkan konsep pemikirannya itu yang ia bawa dari kehidupan sebelumnya. Kageno terus mempelajari dan mengasah kemampuan dan teknik serta pengetahuannya tentang cara bertempur seefisien mungkin. Kageno juga sering melakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan sebuah jawaban dan kemampuan yang dia inginkan. Seperti yang kalian pikirkan, Kageno melakukan semua itu sembari berpura-pura sebagai manusia normal yang biasa-biasa saja, sebagai kedok belaka. Namun di baliknya, ia adalah seorang pemimpin penguasa dunia dalam bayang-bayang yang bergerak secara rahasia dan struktur dan ditakuti. Dan secara kebetulan dalam menjalankan impiannya itu, ia juga menemukan sebuah musuh yang sekaligus tujuan organisasinya yang dibuat, yaitu Shadow Garden melawan Sekte Diabolos. Dengan bermodalkan pengalaman dan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, Kageno bisa berpikir lebih baik dari kehidupannya yang sebelumnya dan mencari solusi yang bisa diselesaikan. Dia percaya dan meyakini sampai saat ini bahwa pencapaian yang bagus itu adalah melalui proses dan kerja keras sendiri. Ya, walaupun hampir semua masalah Kageno yang dihadapinya itu selalu dihadapi dengan secara kebetulan dan hoki belaka, tapi Kageno juga memiliki acting yang bagus sehingga bisa diterima oleh bawahannya. Oke, kesimpulan. Tapi di balik semua itu, Kageno ini telah melakukan usaha yang keras untuk mewujudkan impiannya sehingga dia bisa sampai seperti sekarang ini. Yang membuatnya bisa berpikir seperti ini, sebenarnya Kageno ini cukup memikirkan hal-hal kecil yang bisa membuatnya tampak keren di mata orang lain ketika dia sedang berada dalam mode shadow. Apa yang bisa kita pelajari dari karakter Kageno ini adalah usahanya dan kerja kerasnya dalam mewujudkan impiannya yang walaupun dia sebenarnya cukup sadar bahwa itu hal yang sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Tapi berusahalah terlebih dahulu semaksimal mungkin. Karena apa yang menanti di masa depan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada motivasi yang bertahan lama selain kesadaran dalam diri sendiri untuk berubah. Karena jika kamu tidak berubah dirimu sendiri, maka tidak akan ada yang berubah dalam kehidupanmu. Menurut kalian, karakter Kageno ini keren atau enggak sih? Atau malah sebaliknya, kalau kalian yang jadi karakter Kageno ini dan mendapatkan kesempatan yang sama berinkarnasi di dunia lain, apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Apakah kalian punya tujuan tersendiri? Coba tulis di kolom komentar. Saya Mas Haru ID, pamit undur diri. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya di bawah,
karena konten seperti ini akan saya buat lagi untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di next video and bye-bye.